Oke, jadi di video kali ini, karena kemarin kita udah bahas soal-soal, aku mau memberikan pengayaan, semacam penjelasan lebih dalam dari beberapa cara yang kita pakai kemarin. Yang pertama, aku mau bahas tentang pangkat dulu. Pangkat itu artinya adalah seperti ini. Misalnya, ada sebuah angka, kita ibaratkan X. X kita pangkatkan 2. Itu artinya X kali X. Karena pangkatnya 2, maka X-nya kita lakukan pengulangan 2 kali. X kali X. Begitu juga dengan X pangkat 3. Ya, tinggal X kali X kali X. Jadi X-nya berulang sebanyak 3 kali. Begitu juga dengan X pangkat 4, itu X kali X kali X kali X. Jadi misalnya kalau ada angka 2 pangkat 5, itu berarti 2 dikali 2 dikali 2 kali 2 kali 2 sampai 5 kali. Bisa tinggal dihitung dengan cara ya 2 kali 2 itu 4 dikali dengan 2 kali 2 yang ini itu 4 juga. 2-nya taruh bawah. Berarti 4 kali 4 16, 16 kali 2 32. Jadi pangkat itu adalah seberapa banyaknya pengulangan perkaliannya ya. Ini kalau pangkatnya 4 berarti dia dikali dengan dirinya sendiri sebanyak 4 kali dan seterusnya. Simple ya. Nanti untuk pangkat seperti pangkat yang minus, misalnya X pangkat minus 2, untuk X atau yang pangkatnya pecahan, misalnya X pangkat 1/2 dan lain-lain, akan aku bahas di pembahasan soal yang berhubungan dengan pangkatnya langsung. Oke, yang berikutnya adalah perkalian. Memang terkesan sederhana ya, tapi mungkin banyak yang masih semacam sering keliru gitu kalau misalnya melakukan perkalian. Nah, aku mau ngasih tahu dulu seperti ini. Perkalian biasanya secara biasa kita kalau diajarin, aku ambil contoh yang di sini, 52 kali 16 dikali. Biasanya adalah dengan cara pengalihkan yang mengalihkan satu-satu nih, 52-nya dikali ke 6, lalu nanti dikali ke yang 1. Kita coba ya. Jadi, kita mulai dari 2 kali 6. 2 kali 6 itu kan 12 ya. Satuannya kita taruh, yaitu satuannya angka 2, angka satunya kita simpan dulu. Nah, kemudian menyilang nih, 5-nya sekarang yang dikali ke 6. Itu hasilnya 30. Tapi karena kita punya simpanannya 1, 30 ditambah 1, jadinya 31. Nah, 52-nya udah kita kali 6, sekarang 52-nya kita kali ke 1. 2 kali 1, 2. Kita letakkan di bawah angka 1. Jadi bukan di sini ya, karena kita majuin gitu ibaratnya. 5 kali 1, 5. Terus tinggal ditambah. 2, nggak ada temannya, turun jadi 2. 1 tambah 2, 3. 5 tambah 3, 8. Jadi hasilnya 832. Itu cara yang konvensional, cara yang biasa diajarin dengan cara menyimpan. Sekarang aku kasih tips bagaimana perkalian 2 digit tanpa harus menyimpan ya. Karena tadi kita udah belajar pakai cara menyimpan ini. Tadi kita simpan 1, terus kita tambahin ke depannya. Sekarang kita belajar perkalian 2 digit tanpa harus menyimpan. 2 digit itu maksudnya misalnya 52 dikali 16. Ini kan 52 itu 2 digit ya. 2 digit, 16-nya juga 2 digit.
Jadi aku punya tips perkalian tanpa menyimpan. Caranya begini. Untuk mengingat polanya dulu, aku pengen kalian yang suka nonton bola nih. Biasanya kalau main bola itu kan formasinya seringnya 4-4-2. Nah, untuk di perkalian ini kita pakai formasi 4-2-2. Ini formasi yang akan kita pakai. Jadi, kita bikin 4 slot, 4 tempat di sini, 2-nya di tengah. 2-nya di tengah. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengalihkan yang pinggirnya dulu. Jadi, 2 dikali 6, 12. Langsung aja ya. Nggak usah nyimpen, nggak usah apa, langsung tulis 12. Terus kita kalikan yang pinggir sebelah sini. Yang sebelah kiri itu 5 kali 1. Itu jawabannya 5. Tapi kita tetap harus menuliskannya dalam 2 digit. Jadi kita nulisnya 05. Kemudian untuk yang dua angka lagi itu bersilangan. Jadi 5 dikali 6, 30, kita tulis 30. Kemudian 2 kali 1, itu jawabannya 2. Tapi karena kita tetap harus pakai 2 digit, kita tulisnya 02. Tinggal ditambah. Angka 2 nggak ada temennya, turun aja. 1 ditambah 2, 3. 5 ditambah 3, 8. Jadi hasilnya 832. Sama. Oke, ini berlaku untuk 2 digit. Oke. Jadi kita coba deh sama yang lain ya. 23. Kita coba angka lain. 23 dikali 39. Kalian juga coba mengerjakan dengan cara yang barusan aku ajarin. Kalau cara ini lebih nyaman dipakai untuk kalian boleh pakai itu daripada misalnya kalian rentan untuk salah ngitung, salah mengingat apa yang udah kalian simpen tadi menggunakan cara perkalian yang biasa. Kalian bisa pakai alternatif ini. Sama kalian tahu ini perkaliannya untuk 2 digit. Jadi kita kerjain yang kiri dan kanan dulu. 9 kali 3, 27. Taruh di belakang. 3 kali 2, jawabannya 6. Tapi kita tulisnya 06. Kemudian bersilangan. Yang bersilangan ya. 9 kali 2, 18. Dan 3 kali 3, 9. Tapi kita tulisnya 09. Kita tambah seperti biasa. 7-nya turun. 2 tambah 8 tambah 9 itu 19. Kita simpen seperti penjumlahan biasa ya. 1 tambah 6 tambah 1 itu 8. Hasilnya 897. Tuh, sama-sama yang ini ya. Oke. Jadi itu adalah cara perkalian 2 digit tanpa menyimpan. Aku juga punya satu tips lagi untuk perkalian yang angka kembar dan belakangnya 5. Contohnya 55 dikali 55. Ini angka kembar ya, sama-sama 55. Dan belakangnya ekornya itu 5. Caranya adalah cukup dengan belakangnya kita tulis angka 25. Oke, karena belakangnya pasti 25. Nah, ini kan angka depannya 5 ya. Salah satunya, kita ambil 5 yang depan, kita ambil 5 yang ini, kita tambah dengan 1. Jadi, 5 tambah 1 sama dengan 6. 6-nya dikali ke 5
punya temennya ini. Jadi hasilnya 30. Jadi 55 dikali 55 itu hasilnya 3025. Kita coba sekali lagi, misalnya 35 dikali 35. Jawabannya adalah ekornya kita tulis 25. Terus angka 3 yang di depan kita tambah 1 nih. 3 tambah 1 sama dengan 4. Kemudian 4-nya kita kali 3 yang di belakang. 12. Jadi 35 kali 35 sama dengan 1225. Seperti itu. Ini hanya berlaku untuk yang belakangnya 5. Dan itu perkalian kembar ya. 35 dengan 35, 55 dengan 55. Nanti kalian bisa coba 45 kali 45, seperti itu. Berikutnya adalah operasi hitung yang ada tanda negatif dan positifnya. Karena tadi seperti yang di atas, kita ada dapat angka 155 dikurang 832. Kita kalau lihat operasi seperti ini, pasti langsung, 155 kan nggak bisa dikurangi 832. Sebenarnya bisa, tetapi hasilnya negatif. Kenapa? Karena di sini kita lihat nih, minus 832. Ibaratnya tanda kurang ini itu miliknya si 832. Dan jadi 832 itu secara angka kan lebih besar daripada 155. Dan 832 di sini title-nya dia punya tanda negatif atau minus ya. Sedangkan 155 itu 155 di depannya tidak ada tanda apa-apa. Berarti itu otomatis positif. Kalau nggak ada tanda biasanya dia positif. Nah, dari 832 ini dia lebih besar daripada 155. Berarti yang menang adalah yang 832 karena secara angka dia lebih besar. Berarti karena 832 nya negatif, jawabannya akan negatif. Sama, jadi mengerjakannya tetap seperti biasa, tetap angka yang lebih besar dikurangin angka yang lebih kecil. Ini 7. 12 kurangi 5 juga 7. 7 kurangi 1, 6. Jangan lupa, tinggal kita tambahkan angka negatifnya. Oke. Itu untuk operasi tambah kurang ya. Jadi kita tinggal, kalau operasi seperti ini kita tinggal melihat angka mana yang lebih besar dan tandanya apa. Itulah jawabannya. Nah, seperti misalnya kalau kita tulis negatif 3 ditambah 5. Di sini kita bisa lihat 5 itu tandanya positif, 3 itu tandanya negatif kan. Nah, sedangkan secara angka 5 itu lebih besar dari 3. Jadi yang menang adalah angka 5 dan 5 tandanya positif. Berarti nanti jawabannya positif. Nah, sekarang kita tinggal mencari selisihnya karena mereka kan tandanya berlawanan ya. Jadi kita cari selisihnya. 5 kurangi 3 itu sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah positif 2 atau 2. Ini bentuk seperti ini juga sebenarnya bisa sih kita putar. Jadi tinggal 5 kurangin 3, kerjain seperti biasa deh. Karena di operasi tambah kurang itu berlaku komutatif ya. Dia bisa berbalik. Jadi A tambah B itu sama dengan B tambah A. Jadi penulisannya bisa dijadikan seperti ini.
biar tidak bingung. Kalau untuk contoh lagi, misalnya 5 dikurang negatif 3. Jadi di sini dia ada tanda kurang, dia operasinya kurang, tapi 3-nya juga tandanya minus. Ketika terjadi seperti ini, kalian bisa bikin kayak gini. Artinya, ketika minus ketemu minus, maka tandanya berubah menjadi plus. Jadi, 5 dikurang min 3 itu sama aja dengan 5 ditambah 3. Berarti jawabannya 8. Sama juga misalnya min 5 dikurangi min 3. Karena min ketemu min, jadinya tambah ya. Jadi bisa kita tulis lagi min 5 ditambah 3. Sama dengan tadi kita lihat, ini hasilnya pasti minus. Karena 5 angkanya lebih gede daripada 3, dan 5 tandanya negatif. Jadi hasilnya pasti negatif. Terus tinggal dicari mereka berdua selisihnya berapa nih? 5 sama 3. 2. Jadi hasilnya negatif 2. Kurang lebih cara untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan yang punya tanda berbeda itu seperti itu. Sekarang kalau kali dan bagi aturannya sama. Kalau misalnya negatif 5 kita kali dengan 2. Ini tandanya negatif, ini tandanya positif. Kalau mereka berlainan tanda, hasilnya ikut yang negatif. Negatif 5 dan 2-nya dikali seperti biasa, jadi 10. Lagi misalnya kalau 5 kali 2, karena mereka positif dan positif, pasti hasilnya positif di 10. Kalau misalnya 5 dikali negatif 2, karena kita lihat ada satu angka yang tandanya negatif di sini, berarti otomatis dia juga ikut negatif. Nah, kalau misalnya negatif 5 dikali negatif 2, di sini tanda negatifnya ada 2. Negatif ketemu negatif. Hasilnya menjadi positif. Positif 10. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalian lihat polanya, kalau di operasi perkalian itu minusnya minus atau tanda negatif ya, itu dalam jumlah ganjil itu seperti 1, 3, 5 ya. Karena di sini kan negatifnya ada 1, di sini juga negatifnya ada 1. Itu otomatis hasilnya negatif. Ini hasilnya. Kalau misalnya tanda minus dan atau negatifnya itu ada jumlahnya genap, seperti contohnya ini min 5 ketemu min 2. Ini kan ada 2 min ya. Genap itu berarti ada entah minnya ada 2, ada 4, atau ada 6. Itu hasilnya positif. Seperti itu. Jadi kalau negatif ketemu dengan negatif, mereka saling menghilangkan jadi positif deh. Oke. Itu untuk yang ini basicnya. Kalau misalnya nanti kedepannya kita ketemu soal seperti ini lagi dan masih ada yang perlu dibahas, nanti akan aku bahas. Kemudian operasi bilangan berkoma. Operasi bilangan berkoma, pertama kita lihat yang kali dan bagi dulu ya. Jadi sini aku ambil contohnya perkalian antara
1,2 dikali 1,2. Gimana caranya? Operasi bilangan berkoma untuk kali dan bagi itu cukup simpel. Kalian hanya perlu mengoperasikan angkanya seperti biasa. Jadi di sini bisa aja kalian hiraukan, nggak usah dipikirin dulu komanya. Tinggal kalian kali 12 kali 12 itu 144. Setelah kalian ketemu angkanya, barulah kalian atur komanya itu ada di mana. Caranya seperti ini. Ini kita lihat area sebelah sini itu kita sebut belakang koma ya. Di belakang koma. Area seperti ini. Yang ini di depan. Jadi kita cukup menghitung di sini ada berapa angka di belakang koma. 1,2 punya satu angka di belakang koma. 1,2 yang kedua juga punya satu angka di belakang koma. Kalau itu tandanya perkalian, kalau perkalian itu komanya akan angka di belakang koma, angka di belakang koma akan bertambah. Jadi karena dia punya satu angka di belakang koma dan satu angka di belakang koma, kalau ditambah jadi dua angka di belakang koma. Jadi gimana dua angka di belakang koma? Ya tinggal dikasih koma di sini. Jadi jawabannya 1,44. Oke. Aku kasih contoh lain, misalnya kondisinya 1,2 dikali dengan 12. Sama, kita kali seperti biasa, angka pokoknya 144. Terus kita lihat, di sini punya satu angka di belakang koma, sedangkan dia nggak punya koma. Jadi kita cuman hasilnya akan menjadi satu angka di belakang koma aja, karena 1 ditambah 0 ya, karena ini nggak ada angka di belakang komanya, nggak ada. Jadi kita tinggal kasih satu angka di belakang koma, 14,4. Oke, bisa bedain ya. Ini ada satu angka di belakang koma, dan ini ada dua angka di belakang koma. Tinggal hitung aja yang di belakang koma itu ada berapa angkanya. Ini ada dua angka, ini ada satu angka. Oke, sama juga misalnya 0,12 dikali dengan 0,12. Nah, ini ada berapa? Dua angka nih di belakang koma. Ini juga ada dua angka, ya kan? 1, 2, 1, 2. Jadi cara mengerjakannya seperti biasa, 12 kali 12 144. Nah, komanya ada di mana? Dua angka tambah dua angka kan 4 angka. Nah, kita jadikan 144 ini, kita jadikan 4 angka di belakang koma. Gimana caranya? Tinggal kira-kira aja deh. Kita misalnya kasih berapa? Kita kasih angka 0 beberapa di depan, 144. Kita tinggal taruh koma di sini. Karena ini jadinya ada 1, 2, 3, 4. 4 angka di belakang koma. Oke. Seperti itu kalau perkalian.
Kalau pembagian, itu sama persis, cuman bedanya angka di belakang koma berkurang. Jadi misalnya kita coba tadi ada 0,0121 dibagi dengan 0,11. 0,0121 ini punya 4 angka di belakang koma. 0,11 punya 2 angka di belakang koma. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 2 angka di belakang koma nanti. Kita tinggal kerjain seperti biasa. 121 kita bagi dengan 11. Hasilnya itu 11. Angka 11, jangan lupa kita jadikan dia 2 angka di belakang koma. Berarti tinggal jawabannya 0,11. Karena di sini 1 ya, 1. Ini udah ada 2 angka. Seperti itu. Jadi mirip seperti yang di atas tadi, cuman yang tadi komanya bertambah, kalau pembagian komanya berkurang. Namun ada perbedaan nih yang harus hati-hati. Kalau misalnya justru 42 dibagi 0,3. Ini kan nggak punya koma ya, nggak punya angka di belakang koma, ada 0 angka di belakang koma. Sedangkan yang ini punya 1 angka di belakang koma. Ini kalau kita kurangkan 0 dikurangin 1 itu hasilnya minus 1. Minus 1 angka di belakang koma, maksudnya gimana tuh? Jadi kita tinggal kerjain dulu seperti biasa. 42 dibagi 3 itu hasilnya 14. Nah, terus tadi kita tahu ada minus 1 angka di belakang koma. Nah, ini artinya sebenarnya justru dia harus ketambahan 0. Jadi hasilnya seperti ini. 142 dibagi 0,3 itu hasilnya 140. Karena ada tambahan 0 dari sini. Kenapa? Karena kalau kita pecah 42 dibagi 0,3 itu sama dengan 42 dibagi 0,3 itu secara pecahan nilainya 3/10. Bisa juga sama dengan 42 tanda bagi sesuai aturan operasi pecahan. Kalau ada tanda bagi, tanda baginya berubah menjadi tanda kali dengan konsekuensi pecahan yang ini diputar tempatnya, atas dan bawah, pembilang dan penyebut. Jadi 10/3. 42 sama 3-nya bisa disederhanakan, jadi 14. Tinggal 14-nya dikali 10, 140. Jadi kalau dia yang awalnya nggak punya koma, tapi dibagi koma, justru malah dia ketambahan 0, alias angkanya jadi lebih besar. Seperti itu. Jadi kalian nggak usah bingung kalau misalnya mungkin di bagian sini agak bingung dan takut ketuker, kalian tetap bisa memecahnya jadi seperti ini. Jadi operasi pecahan seperti biasa. Oke? Saran aku, kalian banyak-banyakin latihan kayak gini, dan kalian bisa pilih angka acak berapapun,
nanti kalian kerjain, kalian bisa cross check pakai kalkulator untuk memastikan bahwa cara kalian mengerjakan itu udah benar. Oke. Berikutnya aku cuman tinggal mau nambahin lagi tentang bagaimana mengubah bentuk koma ke pecahan. Tadi kan kita sudah agak menyinggung ya di sini. Ini 0,3, kita ubahnya jadi 3/10. Jadi intinya kita tetap harus memperhatikan ada berapa angka di belakang komanya. Misalnya angkanya itu 53,7. Ya, bentuk pecahannya kita tulis seperti biasa 537 per, kita lihat ini ada berapa angka di belakang koma. Di sini ada satu angka ya, yaitu angka 7. Satu angka ini merepresentasikan 10 pangkat berapa. Jadi karena dia ada satu angka di belakang koma, jadi ini 10 pangkat 1 alias 10. Jadi di bawah ini ada 537 per 10. Kita coba lagi, misalnya 53,73 sama dengan berapa? Kita tulis 53,73. Terus ini ada 2 angka di belakang koma. Berarti nanti bawahnya adalah 10 pangkat 2, yaitu 100. Berarti 100. Atau cara mudah mengingatnya, sebenarnya berapa angka di belakang koma ini menunjukkan berapa nanti banyak nolnya. Jadi misalnya kalau 24,123 ya jadinya 24.123 per 1000. Karena kan ada, ini dia punya 3 angka belakang koma, jadi nolnya ada 1, 2, 3. Ini juga begitu, karena dia ada satu angka di belakang koma, nolnya ada 1. Ada 2 angka di belakang koma, nolnya ada 2. Seperti itu untuk mengubah dari koma ke pecahan. Untuk operasi bilangan berkoma yang tambah dan kurang. Untuk operasi bilangan berkoma tambah dan kurang, prinsipnya cuma satu. Sejajarkan komanya. Jadi misalnya, kita langsung contoh, misalnya ada 1,5 ditambah 0,525. Kita susun ke bawah, 1,5 ditambah 0,525. Kita harus memakai aturan sejajarkan koma. Komanya harus lurus nih, atas nama bawah. Baru bisa kita kerjakan. Kita tambah. Ini 1,5 kan udah ya sampai situ aja. Bisa kita kasih 0 bantuan. Kalau misalnya agak sulit membayangkan, kita bisa kasih angka 0 bantuan. Karena ini tidak mengubah nilai 1,5-nya. Jadi 0 tambah 5, 5, 0 tambah 2, 2, 5 tambah 5, 10, tulis 0, simpan 1, 2. Jadi caranya seperti itu. Contoh lagi misalnya ya, 52,3 ditambah 1,5 deh. Ingat tadi aturannya, sejajarkan komanya. Kita tulis menurun. 1,5-nya letaknya di sini, 1,5, karena dia ikut koma dari atasnya tadi. Nah, jadi nulisnya bukan gini ya,
bukan 52,3 terus dikurang 1,5 gini ya, bukan. Karena ini komanya tidak sejajar, tidak lurus komanya. Jadi komanya harus dipastikan atas dan bawah, seperti ini. Tinggal dioperasikan. Operasikannya tetap dari belakang seperti penjumlahan bilangan yang tidak berkoma. 5 tambah 3, 8, komanya turunin, 2 tambah 1, 3, 5-nya turunin, karena nggak ada angka depannya. Jadi hasilnya 53,8. Untuk pengurangan, prinsipnya sama persis. Jadi, misalnya 1,5 dikurang 0,525. Kita tulis ke bawah 1,5 0,525 dikurang. Ini kita kasih 0 bantuan dan nguranginnya tetap harus dari belakang dengan prinsip pinjam-meminjam yang sama. Jadi ini ada 0 dan 0 ini agak bisa agak membingungkan ya. Jadi kita pinjamkan dulu, 5-nya jadi 4, ini jadi 10. Nah, jadi 0 kurangi 5, itu ini jadi 10, karena dipinjam ini jadi 9. 10 dikurangin 5, 5, 9 kurangi 2, 7, 4 kurangi 5 nggak bisa, pinjam ini jadi 0, dipinjam jadi 14, 14 kurangi 5, 9. Komanya udah sejajar kan ini komanya. Nah, komanya diturunkan, terus tinggal yang di depannya ditambahin juga 0 tambah 0, 0. Jadi hasil pengurangannya 0,975. Sama halnya dengan yang ini, 52,3 kita kurang dengan 1,5. Kita tulis ke bawah 52,3 kurangin 1,5 dikurang itu 3 kurangi 5, 13, 8. Ini tadi habis dipinjam 1, sisa 1, 0, 5. Komanya tinggal diturunkan saja ke sini. Jadi begitulah caranya untuk operasi yang tambah dan kurang. Intinya satu-satunya aturan adalah mensejajarkan koma. Komanya disejajarin dulu, baru kita hitung seperti biasa. Kalau misalnya ini tadi kan 1,5 ya, 1,5 dikurangi 0,525. Meskipun di sini kan nggak ada angkanya nih, itu bukan berarti ketika dikurang 25-nya langsung turun gitu aja, bukan gitu ya. Tapi justru karena dia nggak punya teman di atasnya, biar bisa tetap dikurangi, kita harus kasih 0 seperti ini. Karena sesungguhnya 1,500 ini sama kok sama 1,5. Jadi angka 02 ini sebenarnya tidak terlalu berarti, tapi ini bisa membantu kita biar dalam proses pengurangannya kita nggak bingung dan nggak salah hitung. Jadi seperti itu. Karena dua angka ini itu nilainya sama persis. Meskipun ada 0, berapapun ada 0 di belakangnya, dia tetap sebenarnya 1,5. Jadi 0 ini cuman kita gunakan untuk pembantu aja. Karena 25-nya ini nggak punya teman nih di atasnya. Jadi kita kurangi seperti itu. Begitu juga misalnya dengan 1,5
1,525 misalnya, ditambah dengan 0,5 ditambah. Ini sih gampang ya, kita bisa nganggap ini langsung turun. Jadi 5-nya karena nggak ditambah 0, hasilnya 5. 2 ditambah 0 hasilnya 2. Seperti ini. Jadi keberadaan angka 0 ini semata-mata untuk membantu kita biar nggak merasa bingung atau merasa hitungannya salah. Oke, itu tadi. Ini udah operasi bilangan berkoma yang tambah dan kurang. Tadi juga udah ada yang kali dan bagi ya. Tambahin satu lagi deh, misalnya negatif 5 dikali negatif 2 dikali negatif 1. Ini secara perkaliannya kan 5 kali 2 kali 1, 10 ya. Nah, tapi terus kita lihat yang ini nih, kita tengok aturan ini. Kalau jumlah tanda negatifnya itu berjumlah ganjil, ini kan ada 1, 2, 3, berarti ada 3 tanda negatif ya. Karena ini ganjil, maka hasilnya negatif. Jadi hasil akhirnya negatif 10. Oke, sekian video pengayaan pertama kita. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya dan pengayaan berikutnya.